Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar tentang session dan cookie pada bahasa pemrograman PHP. Sebagai pengantar, bahwa cookie dan session memiliki fungsi yang sama, yaitu menyimpan informasi pengguna atau user. Keduanya memiliki fungsi yang sama tetapi beda letaknya, di mana keduanya merupakan cara untuk menyimpan informasi dalam bentuk variabel untuk digunakan di beberapa halaman web. Perbedaan keduanya, informasi session tidak disimpan di komputer pengguna, sementara informasi pada cookie disimpan di komputer pengguna. Lanjut kita bahas secara khusus mengenai session. Penanganan session adalah konsep utama dalam PHP yang memungkinkan informasi pengguna dapat dipertahankan di semua halaman dari website ataupun aplikasi website ya. Di materi ini kita akan mempelajari dasar-dasar dari penanganan session di PHP. Kita akan mulai dengan penjelasan mengenai bagaimana session bekerja dan hubungannya dengan cookies. Lalu kita akan mempelajari beberapa potongan kode yang mendemonstrasikan bagaimana bekerja dengan session. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana membuat dan menghapus session serta bagaimana mengubah variabel session. Lanjut, kita pelajari mengenai apa session itu sendiri dalam tentunya pemrograman PHP. Session adalah mekanisme untuk mempertahankan informasi di semua halaman web yang berbeda untuk mengidentifikasi pengguna saat mereka menelusuri situs atau aplikasi web ya. Lalu, mengapa session dibutuhkan untuk sebuah website? Yaitu untuk mengetahui kenapa session dibutuhkan, kita harus kembali ke belakang dan melihat bagaimana protokol HTTP dirancang untuk bekerja. Protokol HTTP merupakan protokol yang tidak memiliki state, artinya tidak mungkin server dapat mengingat pengguna tertentu di antara beberapa request. Contohnya, ketika kita mengakses sebuah halaman website, server hanya bertanggung jawab untuk menyediakan konten dari halaman yang di request tersebut. Jadi ketika kita mengakses halaman lain dari website yang sama, server menginterpretasikan setiap dan semua request secara terpisah, seolah-olah mereka tidak berhubungan satu sama lain. Tidak ada kemungkinan bagi server untuk dapat mengetahui setiap request berasal dari pengguna yang sama. Diagram berikut secara singkat menggambarkan bagaimana protokol HTTP bekerja ya. Jadi ketika kita mengakses halaman web, itu prosesnya adalah request ya ke server ya. Jadi ketika kita klik menuliskan alamat sebuah web ya, kemudian kita klik enter ya, dia akan merequest ke server, kemudian server akan meresponnya dengan resource ya, dengan sumber daya yang ada. Nah, pada model ini kita ingin menampilkan spesifikasi informasi tentang pengguna. Kita harus mengautentikasi pengguna di setiap request. Bayangkan jika kita harus mengetik username dan password kita di setiap halaman yang menampilkan informasi profil kita, tentu akan terasa sangat menyulitkan. Nah, session ini nantinya memungkinkan kita untuk berbagi informasi ke semua halaman yang berbeda dalam satu situs atau aplikasi, sehingga dapat membantu menjaga state. Ini memungkinkan server mengetahui bahwa semua request berasal dari pengguna yang sama, sehingga situs bisa menampilkan informasi spesifik dari pengguna serta preferensinya. Selanjutnya kita akan melihat ya contoh alur login dengan session dan cookies. Mari kita lihat alur login yang umum untuk sebuah website agar dapat mengerti apa yang terjadi di balik layar. Yang pertama misalnya pengguna membuka halaman login dari sebuah website. Kemudian dilanjutkan setelah memasukkan login form atau form login ya. Server di sisi lain mengautentikasi request dengan memvalidasi kredensial yang dimasukkan. Jika kredensial yang dimasukkan oleh pengguna valid, server membuat sebuah session baru. Server menghasilkan nomor random yang unik ya, yang bernama session ID. Dia juga menciptakan file baru di server yang digunakan untuk menyimpan informasi spesifik dari session. Selanjutnya, session ID diberikan kembali ke pengguna beserta resource yang di request. Di balik layar, session ID ini dikirim dalam bentuk cookie PHP session ID di header response. Ketika browser menerima respon dari server, dia menemukan cookie PHP session ID header. Jika cookie diizinkan oleh browser, maka dia akan menyimpan cookie PHP session ID tersebut yang menyimpan session ID yang diberikan oleh server.
Untuk request selanjutnya, cookie PHP sesID ini dikirim kembali ke server. Ketika server menemukan cookie PHP sesID, dia akan mencoba menginisialisasi session dengan session ID tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan memuat file session yang dibuat saat inisialisasi session. Lalu, dia akan menginisialisasi variabel array superglobal $_session dengan data yang disimpan di dalam file session. Dengan cara ini, data pengguna dapat dipertahankan untuk semua request yang berbeda dan pengguna dapat tetap login sepanjang session ya, sesinya session ya. Nah, diagram berikut menggambarkan bagaimana protokol HTTP bekerja dengan session ya. Jadi sama seperti sebelumnya ya, ada request resource ya, kemudian server respond with a resource and unique session ID ya. Jadi dia merespon dengan session ID. Kemudian ketika kliennya merequest lagi ya, ini subsequent request content the session ID ya, maka servernya akan merespon ya dengan server remember atau mengingat the user from the session ID and return personalized response. Jadi akan direspon ya dengan ini ya, respon yang dipersonalisasi sesuai dengan jenis usernya masing-masing. Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana session bekerja. Kita akan membuat beberapa contoh praktikal yang mendemonstrasikan bagaimana membuat dan memanipulasi variabel session. Selanjutnya, bagaimana memulai session. Di bagian ini kita akan membahas bagaimana memulai session ID, session di PHP. Kapanpun kita ingin berurusan dengan variabel session, kita perlu memastikan session sudah dimulai. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan ya untuk memulai session di PHP. Lanjut, menggunakan fungsi session start. Yang pertama ya caranya ya. Ini adalah metode yang akan sering kita temui di mana session dimulai dengan fungsi session start. Ya, caranya adalah seperti ini ya. Session $_start ya, kemudian tanda kurung kosong seperti ini ya. Kemudian nanti di bawahnya bisa manipulasi session variable. Hal yang penting adalah fungsi session start harus dipanggil di awal script sebelum output apapun dikirim ke browser. Terutama ketika script-script yang lainnya terkait dengan penggunaan session ya. Jika tidak, kita akan menjumpai error yang terkenal yaitu nanti kurang lebih headers are already set ya. Nanti keterangannya akan muncul seperti itu. Kemudian yang kedua, memulai session secara otomatis ya. Jadi kalau sebelumnya ini dimulai secara manual ya, tapi juga bisa secara otomatis. Jika ada kebutuhan untuk menggunakan session di seluruh aplikasi kita, maka kita dapat memilih untuk memulai session secara otomatis tanpa menggunakan fungsi session start seperti sebelumnya ya. Ada sebuah konfigurasi di file PHP ini yang dapat membuat kita memulai session secara otomatis untuk semua request session auto start. Secara default itu nanti diatur dengan 0 dan kita dapat mengaturnya menjadi 1 untuk mengaktifkan fungsi startup otomatis ya. Jadi kita coba melakukan pengaturan untuk di PHP ini ya. Kalau menggunakan Laragon nanti kurang lebih seperti ini pengaturannya. Kita coba masuk ke sini PHP, kita coba cari di sini php.ini ya. Quick setting. Nah, di sini kita lihat ada php.ini enggak? Extension tidak ada. Nah, ini php.ini ya. Biasanya kita akan langsung diarahkan ke sebuah editor, misalnya di sini menggunakan Notepad++ ya. Kemudian kita bisa cari dengan Ctrl F ya. Misalnya kita cari session kemudian auto start, kita cari find. Nah, ini bawaannya 0 ya teman-teman. Kalau menginginkan sessionnya dibuat secara otomatis, ini dibuat 1 seperti ini ya, kemudian jangan lupa di save ya. Tapi kalau tidak ya biarkan aja tetap 0 dan nanti bisa kita mulai ya dengan menggunakan session start. Nah, di sisi lain jika kita tidak memiliki akses ke file PHP ini ya, kita dapat menggunakan server web Apache ya. Tidak bisa mengakses ke file PHP ini dan kita menggunakan server web Apache, kita juga dapat mengatur variabel ini di file.htaccess. Nanti bisa kita atur seperti ini ya. Nah, nanti teman-teman bisa mengaturnya, membuat file di sini ya. Yang pertama .htaccess seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian nanti file-file yang terkait di sini akan diatur sessionnya dimulai secara otomatis menggunakan session auto start ini. Nah, nanti akan berjalan sesinya secara otomatis ya. Ini kemudian di save ya. Oke, nanti kurang lebih caranya seperti itu.
Selanjutnya, bagaimana mendapatkan session ID? Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, server membuat nomor unik untuk setiap session baru. Jika kita ingin mendapatkan session ID, kita dapat menggunakan fungsi session_ID seperti yang terlihat di bawah ini ya. Oke, misalnya ini kita coba jalankan kode programnya ya. Apakah ini nanti akan menampilkan session ID? Mari kita lihat ya. Oke, ini ya. Periksa session ya. Sorry, ini menggunakan underscore ya. Session ya. Kemudian ID titik PHP seperti ini ya. Nah, kemudian kita jalankan session start dan session ID ya. Karena ini kali ini tidak kita gunakan, maka ini hot access-nya bisa kita rename menjadi 2 ya, biar tidak berfungsi di halaman website kita saat ini ya. Kemudian kita bisa cek periksa di sini ya. Kita masuk ke halaman webnya. Saya bekerja di sini ya. Kemudian ini pertemuan 7, kita periksa session ID. Nah, di sini keluar ternyata session ID-nya ya. Ketika di refresh apakah dia berubah? Oh, tidak berubah ya ternyata ya. Oke, jadi nanti cara kerjanya kurang lebih seperti itu ya. Nah, tadi akan memberikan session ID saat ini. Fungsi session ID ini menarik karena dia juga dapat menerima satu argumen sebuah session ID. Jika kita ingin mengganti session ID yang dihasilkan oleh sistem dengan milik kita sendiri, kita dapat memberikannya ke argumen pertama dari fungsi session ID. Kita bisa memberikannya ke sini ya. Oke, misalnya ini ya. Kita buat seperti ini ya, kita coba lihat ya. Ya, session ini ya. Session ID personal misalnya ya. Session ya. Kemudian ID, kemudian personal. Titik PHP ya. Kemudian kita buat ya session ID-nya misalnya di sini saya buat sebuah angka acak seperti ini ya. Oke, apakah ini nanti berhasil? Mari kita coba ya. Oh, tidak bisa ya, tidak bisa. Jadi maksudnya kemungkinan ini kita coba menggunakan sebuah string ya seperti ini. Oke. Kita meriksanya menggunakan ini, jangan lupa ya, echo session ID ya. Oke, kita coba cek di sini apakah nanti dia akan memberikan hasil. Oh, ternyata memberikan hasil ya. Sesuai dengan isian session ID di sini ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjutkan pembelajarannya. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa fungsi session ID harus ditaruh sebelum session start, dipanggil ya. Ketika kita ingin memulai session dengan sebuah custom dari session ID. Jadi pemanggilannya sebelum session start. Jadi kalau tadi hanya session start saja seperti ini, itu nanti akan random. Tapi kalau session ID-nya kita tentukan, nanti akan sesuai dengan isian dari session ID yang kita tentukan ya. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana membuat variabel session? Di bagian ini kita akan mengeksplorasi tentang bagaimana menginisialisasi variabel session di PHP. Seperti yang kita bahas sebelumnya, ketika session dimulai, array superglobal $_session diinisialisasi dengan informasi yang sesuai. Secara default, dia diinisialisasi dengan array kosong, dan kita dapat menyimpan informasi tambahan dengan menggunakan key value pair, pasangan kunci ini ya, kunci nilai seperti array biasa ya. Mari kita lihat contoh kode berikut yang mendemonstrasikan bagaimana menginisialisasi variabel session ya. Ini start sessionnya, kemudian nah ini kita membuat session login user ID dengan isian 1, kemudian username-nya misalnya Tommy ya. Kemudian ya kita coba cetak ya user ID-nya di sini ya. Kemudian kita coba cetak juga di sini login username-nya. Oke, ini bisa kita coba ya programnya ya. Oke, kita coba programnya di sini ya. Login sederhana PHP ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita mengisi membuat session baru ya bernama login user ID diisi dengan nilai 1. Kemudian yang kedua kita membuat login username diisi dengan Tommy. Kemudian di sini kita coba cetak sessionnya ya, ID dan username-nya. Apakah itu nanti akan berhasil? Mari kita lihat. Nah, ternyata berhasil juga ya. Menampilkan angka 1 dan tulisan Tommy. Dan ini semestinya di sini ada perpindahan baris ya, biar nanti hasilnya terlihat lebih mudah dibaca aja saya. Di sini BR seperti ini ya.
sehingga nanti hasilnya dia akan tampil di bawahnya seperti itu. Seperti yang dapat kita lihat tadi ya, kita memulai session di bagian awal script dengan menggunakan fungsi session start. Setelah itu kita menginisialisasi dua variabel session. Terakhir kita mengakses variabel tersebut menggunakan session $session ya, ini super global ya. Kita tidak deklarasi tapi ini secara umum sudah ada di pemrograman PHP. Ketika kita menyimpan data di session dengan menggunakan $session super global, itu nantinya akan disimpan di file session yang sesuai di server yang telah dibuat saat session dimulai. Dengan ini data session akan dibagikan ke semua request. Seperti yang telah kita bahas, informasi session dibagikan ke semua request, sehingga variabel session yang diinisialisasi di satu halaman dapat diakses dari halaman yang lainnya juga ya, sampai sessionnya kadaluarsa. Jadi nanti ada waktunya. Secara umum session kadaluarsa ketika browser ditutup. Jadi nanti ketika ditutup sessionnya akan hilang ya. Selanjutnya bagaimana memodifikasi dan menghapus variabel session. Kita dapat memodifikasi atau menghapus variabel session yang telah dibuat sebelumnya di aplikasi dengan cara yang sama seperti variabel PHP biasa. Mari kita lihat bagaimana cara memodifikasi variabel session seperti contoh berikut ya. Oke, kita coba. Ini kita copy paste aja ya, nanti kita coba eksplorasi dalam kode kita ya. Oke, modif ya, var session .php ya. Oke, misalnya seperti ini ya, ini session start ya. Kemudian jika iset session count ya, maka jika sudah di set maka countnya akan diisi 1. Tapi kalau belum ya, maka sessionnya akan ini ya, plus session count ya, kemudian echo session count. Ini hasilnya akan seperti apa? Kita lihat dulu ya. Oke, nah di sini dia berisi 1 ya. Tapi ini kalau belum ada isinya. Tapi nanti ketika misalnya ya kita membuat di sini session count-nya sudah terisi 2 ya. Misalnya seperti ini $session, kemudian kita isi dengan misalnya di sini angka 2 ya, seperti ini ya. Ini count ya, seperti ini ya. Kemudian ini menggunakan tanda ini ya, kurung siku ya, session count ya. Kemudian sama dengan misalnya di sini kita isi 3 ya. Apakah itu nanti akan tetap berisi 1? Jawabannya ini karena dia plus ya, jadi nanti dia akan bertambah 1 menjadi 4 ya. Oke, nanti cara kerjanya kurang lebih seperti itu. Pada kode di atas kita memeriksa jika variabel $session count apakah sudah diatur sebelumnya. Jika belum diatur maka kita akan mengaturnya menjadi 1. Sebaliknya jika sudah maka kita akan menambahkannya dengan 1. Jadi jika kita merefresh halaman ini beberapa kali, kita akan melihat bahwa counternya bertambah dengan 1 setiap saat. Oh, ini tujuannya seperti itu ya. Jadi ini tidak perlu kita buktikan seperti ini ya. Karena session itu akan menyimpan ya. Jadi nanti ketika pertama kali dikunjungi ya, dia akan berisi 1 ya. Tapi ketika di refresh lagi dia akan bertambah terus ya. Seperti ini ya. Karena dia secara bawaan kan menyimpan di satu halaman, dan ketika diakses dia masih ada dan terus menerus akan bertambah di sini ya. Jadi jika kita merefresh tadi sudah ya. Di samping itu jika kita ingin menghapus variabel session kita dapat menggunakannya fungsi unset ya. Jadi nanti di sini kita bisa nyoba fungsi unset ya. Oke. Sini kita coba unset session ya. Unset session .php ya. Nah, di sini contohnya kita membuat session bernama login user ID ya. Kemudian kita unset, kemudian kita periksa. Jadi kalau sebelumnya kita membuat seperti ini, dia menampilkan angka 1. Tapi kali ini karena sudah kita unset, dia semestinya tidak menampilkan apa-apa. Sehingga nanti ketika dikunjungi dia akan kosong selamanya. Oh, undefined keylog user login ID di line 8 ya. Logged user ID. Kita cek di sini. Semestinya bisa ya. Logged in user ID. Oh iya, ini karena sudah di unset ya, sehingga nanti di sini keterangannya adalah undefined array ya. Oke, betul seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan pembelajarannya ya. Pada contoh di atas
kita tidak bisa lagi mengakses variabel $session logged in user ID ya, karena dia sudah dihapus dengan fungsi unset. Jadi itulah cara mengatur informasi session. Selanjutnya kalau tadi unset ya, berikutnya bagaimana cara menghapus ya. Di bagian kalau tadi unset itu artinya ketika dikunjungi sudah tidak ada lagi. Tapi kalau menghapus itu nanti statusnya kosong. Di bagian ini kita akan melihat bagaimana kita bisa menghapus session. Di bagian sebelumnya kita membahas fungsi unset yang kita gunakan jika kita ingin menghapus spesifik variabel session. Di samping itu, jika kita ingin menghapus semua data yang berhubungan dengan session sekaligus ya, kita dapat menggunakan session destroy. Nah, mari kita coba untuk fungsi session destroy ya. Oke, kita coba di sini ya. Oke, nah di sini session ya. Destroy titik ya. Oke, kita coba seperti itu ya. Kini kita start, kemudian kita destroy. Oh, tapi ini tidak ada hasilnya apapun ya. Oke, tidak usah kita coba aja ya. Fungsi session destroy menghapus semua yang disimpan saat session saat ini, sehingga kita akan melihat session kosong ya di request selanjutnya, karena data session yang disimpan di disk sudah dihapus menggunakan session destroy. Secara umum kita akan menggunakan fungsi session destroy saat pengguna logout ya. Jadi nanti teman-teman nanti bisa menggunakan contoh mungkin yang ini ya. Misalnya kita membuat di sini session count-nya ya. Oke, mungkin contoh yang bisa digunakan ya, kita modifikasi login sederhana ini ya, loginnya. Misalnya kita membuat mengisi Tommy ya. Kita copy ya, kemudian kita cobakan yang session destroy di sini ya, seperti ini ya. Setelah di destroy ya, kita coba di sini itu ya, kita echo seperti ini ya, echo session login username ini. Kita coba cetak di sini ya, setelah di destroy apakah dia akan tampil ya seperti kode program yang tadi ya atau tidak. Nah, ini masih keluar Tommy ternyata ya. Semestinya itu udah keluar lagi ya, masih keluar ya. Oke, mungkin teman-teman bisa juga menggunakan unset ya. Nah, jadi kalau destroy ini tidak bekerja dengan baik ya, nanti coba menggunakan unset ya. Di sini masih tampil sih ya, tapi semestinya biasanya pada berbagai aplikasi ya setelah destroy ini sudah tidak gitu ya, sudah tidak tampil ya. Tapi kita lanjutkan dulu aja pembelajarannya. Teman-teman nanti biasanya setelah destroy itu nanti di redirect ya, sehingga nanti ini sudah tidak ada lagi nilainya ya. Oke, kita lanjut dulu ke sini ya, sesuai dengan ebook yang ada ya, yaitu cookie ya. Apa itu cookie? Cookie adalah sebuah file teks yang berisi data tertentu yang disimpan oleh browser. Data pada cookie ini dikelompokkan berdasarkan domain, sehingga ketika browser mengakses domain tertentu misalnya www.example.com, maka hanya data cookie yang terkait domain tersebut saja yang dikirim. Cara kerja cookie. Cara kerja cookie dapat dimisalkan sebagai berikut. Pertama-tama, browser meminta web server misalnya www.example.com untuk memberikan data halaman tertentu. Ketika mengirim data, web server memerintahkan browser untuk menyimpan data ke file cookie. Selanjutnya, ketika browser kembali mengakses website tersebut, browser akan sekaligus mengirim data cookie yang disimpan tadi. Data cookie tersebut digunakan oleh web server untuk berbagai keperluan, termasuk menerapkan setting tertentu pada data yang akan dikirim kembali ke browser. Misalnya, user A dengan browser Firefox mengunjungi www.example.com, kemudian mengakses menu setting dan menerapkan tema biru dan bahasa antarmuka bahasa Inggris. Kemudian di belahan negara lain, user B dengan browser Firefox menerapkan tema hijau dengan bahasa antarmuka bahasa Indonesia. Nah, agar server www.example.com mengetahui tema dan bahasa yang telah diterapkan oleh masing-masing user pada masing-masing browser, maka www.example.com memerintahkan browser untuk menyimpan data settingan tersebut. Selanjutnya, ketika browser tersebut kembali mengunjungi www.example.com, data cookie tersebut ikut dikirim sehingga server tahu tema dan bahasa apa yang akan diterapkan ke browser tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, ilustrasinya nanti kurang lebih seperti ini ya dalam diagram ya. Browser A, Mozilla Firefox ya, melakukan request ke server ya, kemudian
server akan menjawab di sini. Kemudian ketika request ulang ya maka dia akan mengingat ya di sini adalah temanya, warnanya dan bahasanya. Sedangkan browser B ya tema dan bahasanya bisa berbeda sekalipun itu dari server yang sama. Nah, di sini adalah halaman dengan tema blue dan bahasanya US. Cookie-nya ini sesuai dengan ketika request yang kedua dia disertai dengan cookie yaitu blue dan US ya. Kemudian set cookie-nya seperti ini ya. Nah, jadi kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Pada contoh di atas terlihat bahwa server di halaman www.example.com dapat memanfaatkan data cookie hanya dengan request kedua. Pada request kedua yaitu pada ini ya langkah yang ketiga ini ya. Jadi ini request 1, ini request yang kedua ya. Dan seterusnya tidak bisa request yang pertama karena request pertama belum ada datanya, data cookie masih dibuat ya atau sedang dibuat. Selanjutnya setelah kita paham cara kerja dari cookie, selanjutnya kita akan membahas penerapan cookie pada PHP. Setidaknya ada 3 hal yang dapat kita bahas yaitu membuat, membaca dan menghapus data cookie. Yang pertama membuat cookie. Untuk membuat cookie pada PHP kita gunakan fungsi set cookie. Fungsi ini memiliki 6 argumen yaitu nama cookie yang berisi nama cookie ya. Kemudian nilai cookie yaitu data yang akan disimpan yang merujuk pada cookie nomor 1 tadi ya, nomor pertama. Kemudian expire ini adalah kapan cookie akan berakhir. Format waktu berupa unique timestamp ya, yang pada PHP kita buat dan menggunakan fungsi time. Jika nilai expire dikosongkan atau berisi 0 maka data cookie akan expire atau dihapus ketika browser ditutup yaitu ketika session berakhir. Kemudian berikutnya path ya. Path ini adalah lokasi server di mana cookie dapat digunakan. Jika diisi dengan tanda slash ya, maka cookie dapat digunakan di seluruh bagian website. Jika diisi nilai tertentu misalnya slash blog seperti ini ya, maka cookie hanya dapat digunakan pada direktori blog dan subdirektorinya misalnya slash blog kemudian slash archive ya. Jika diisi nilai kosong ya, maka lokasi akan merujuk ke direktori di mana cookie dibuat ya. Domain .subdomain di mana cookie dapat digunakan. Misal jika kita isi siakat.com ya maka cookie akan dapat digunakan pada semua subdomain seperti blog.siakat.com, kemudian themes.siakat.com ya, kemudian w2.www.siakat.com dan lain sebagainya. Namun jika kita isi www.siakat.com maka subdomain yang tersedia hanya sebelum www misalnya w2.www.siakat.com. Jika nilainya kosong, maka cookie akan berlaku pada seluruh bagian domain namun tidak pada subdomainnya. Nah, secure ini defaultnya adalah false ya. Jika true, browser akan mengirimkan cookie ke web server hanya jika koneksi berbentuk HTTPS saja. Ya, jadi nanti kalau kita menginginkan keamanan, kita gunakan HTTPS dan secure-nya ini kita set true. Kemudian berikutnya HTTP only, ini defaultnya adalah false. Set cookie hanya dapat diakses hanya melalui protokol HTTP saja. Kita tidak bisa mengosongkan waktu expire. Dengan demikian kita tidak bisa membuat cookie dengan umur yang tidak terbatas. Solusinya kita membuat waktu expire cookie sangat lama yaitu misalnya 5 tahun ke depan. Dari ketujuh argumen tersebut yang paling sering digunakan adalah 4 pertama. Khusus untuk argumen domain ya isinya jika ada harus menggunakan dot ya sehingga jika kita menuliskan localhost maka akan gagal. Contohnya kita set cookie dengan nama background color ya dengan nilainya ini ya crash 4E79A0 ya, dan cookie dengan nama font size misalnya 15px ya. Set cookie background color isinya ini ya koma ya, kemudian time ya 60 kali 60 ya, kemudian koma slash ya. Selanjutnya seperti ini ya, font size 15px ya, time kemudian 60 time plus 60 kali 60 ya, kemudian berikutnya slash ya. Selanjutnya cek apakah set cookie ini berhasil. Disimpan di browser ya. Caranya buka developer, tekan tools di Google Chrome ya, atau nanti kita tunjukkan di itu ya di Mozilla Firefox ya. Oke, mungkin ini bisa kita coba dulu ya untuk yang cookie ya. Oke ya. Berikutnya ini kita coba ini ya, cookie ya. Cookie. PHP ya. Oke, jangan lupa di sini tag PHP membuka ya. Seperti ini ya.
Nah, kita bisa nyoba cookie-nya ya dari sini ya. Cookie ya. Nah, di sini tidak kelihatan ya, tapi kita nanti bisa cek ya. Kalau Mozilla Firefox ya bisa inspect elemen ya. Kemudian kalau kita lihat petunjuknya di sini, di sini ya. Nah, di sini kita lihat yang application kemudian cookies ya. Kita coba explore di sini ya. Kita cari yang terkait dengan cookie ya. Ternyata di Mozilla Firefox ya versi berapa ini 67 itu untuk ngecek cookie-nya nanti ada di sini ya, ada di storage, kemudian alamatnya ini ya, nanti di sana ada cookie font size dan background color sesuai dengan kode yang kita buat di sini ya. Pada argumen ketiga kita menentukan kapan cookie akan berakhir atau expired. Karena nilai yang disisipkan berupa timestamp, maka cara yang paling mudah untuk menentukan waktu expired adalah menggunakan hitung mundur, yaitu detik, menit, dan jam, hari, dan seterusnya. Contohnya, ketika kita ingin membuat waktu expired 30 hari ke depan, maka isikan time kemudian plus 60 kali 60 kali 24 kali 30 yang artinya time-nya ini berarti waktu ketika script dieksekusi dalam unik timestamp ya. Kemudian 60 pertama berarti 60 detik, yaitu 1 menit sama dengan 60 detik ya. Kemudian 60 yang kedua ini berarti 60 menit atau 1 jam sama dengan 60 detik ya. Kemudian berikutnya 24 yang berarti 24 jam, 1 hari 24 jam ya. Yang terakhir adalah 30 hari ya. Cara ini jauh lebih mudah dibaca dan di maintenance daripada kita menggunakan time kemudian angka seperti ini ya. Saya sendiri kurang paham ya. Cara lain yang lebih mudah adalah dengan menggunakan format tanggal relatif atau relative date format, yaitu dengan menggunakan kata-kata day, month, week, year, dan sebagainya. Nah, contohnya nanti bisa seperti ini ya. Set cookie background color, kemudian str to time plus 7 days ya, kemudian plus 3 months ya, seperti itu kurang lebihnya ya. Kemudian kalau tahun ya plus 1 years ya, kurang lebih seperti itu. Kita dapat menggunakan bentuk tunggal maupun bentuk jamak dengan tambahan s ya. Jadi nanti kalau jamak s ya, misalnya penggunaan day menjadi days ya, akan menghasilkan nilai yang sama ya. Jadi kalau saya lebih ringan, ini s-nya yang ini tidak ya. Oke, jadi dua-duanya bisa lah ya. Berikutnya bentuk array. Jika kita menyimpan cookie lebih dari satu, maka nama cookie ini dapat kita buat dalam bentuk array. Ketika disimpan di browser ya, dapat tetap disimpan per nama. Namun ketika dipanggil maka pemanggilannya menggunakan model array. Contohnya kita set cookie nama settingsnya dengan indeks background dan font size, kurang lebih seperti ini ya. Set cookie set background settings ya, kemudian background ya, kemudian nilainya ini, time-nya ini ya. Kemudian settings font size, kemudian nilainya ini dan time-nya ini ya. Jika dilihat dengan menggunakan developer tool ya, mungkin ini kita tambahkan coba ya. Oke, kita tambahkan di sini ya. Ini kita tambahkan di sini aja ya. Oke ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian ini kita coba refresh ya. Dan nanti kita lihat ya di sini cookie-nya ada berapa. Nah, di sini ternyata ada setting dan di sini yang satunya ya, kalau kita lihat ya di sini setting background color dan font size. Kalau tadi satu-satu seperti ini ya. Nah, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ketika kita memanggil cookie tersebut ya, kita memanggilnya menggunakan bentuk array. Misalnya untuk memanggil nilai background color ya, maka kita menggunakan cookie setting background color ya. Oke, nanti kita coba di sini ya. Kita coba di sini, kita cetak aja lah ya. Setting background color seperti ini ya. Kita coba cetak menggunakan echo seperti ini ya. Sehingga nanti hasilnya akan tampil di sini semestinya. Nah, ini tampil ya. Oke, sudah berhasil tampil di situ ya. Cookie setting background color ya. Selanjutnya URL encode. Jika kita perhatikan nilai cookie berbeda dari nilai yang kita set. Pada contoh di atas kita set background color dengan nilai sekian ya. Namun ketika kita lihat pada developer nilainya kurang lebih seperti ini. Apakah seperti itu? Enggak ya, kita tadi sesuai ya. Di sini background color ya, dia nilainya oh ya seperti ini ya. Tapi kalau ditampilkan di sini bisa sih ya, sesuai dengan isian yang kita buat di sini ya. Nah, ini 4E79A0 ya. 4E79A0 sesuai sih ya. Tapi kalau dilihat di sini kelihatannya seperti ini sih ya. Oke, di sini ada penjelasannya. Hal ini disebabkan karena PHP mengencode nilai tersebut menjadi format standar URL atau fungsi URL encode. Hal ini untuk antisipasi ketika user tidak menggunakan cookie, maka nilai cookie dapat disimpan pada URL.
Jika kita ingin menginginkan nilai cookie apa adanya sama seperti nilai yang kita set, maka kita dapat menggunakan fungsi set raw cookie. Nah, namun set raw cookie ini kita tidak bisa menggunakan karakter tertentu seperti titik, koma ataupun spasi ya. Jadi nanti cookie mentah lah gitulah. Selanjutnya membaca data cookie pada PHP. Untuk membaca data cookie kita gunakan variabel $_cookie. Jika tidak ada cookie sama sekali, maka variabel ini tetap ada namun nilainya kosong. Untuk mengambil data cookie tertentu, gunakan variabel $_cookie dengan indeks nama cookie tersebut. Tadi sudah kita coba ya sebenarnya ya. Untuk nama cookie theme ya kita panggil menggunakan $_cookie kemudian theme ya. Adapun untuk menampilkan semua data cookie ya kita bisa menggunakan printr ya, kemudian kita panggil variabel cookie-nya seperti ini ya. Nah, contohnya nanti seperti ini ya. Echo print r ya, cookie seperti ini ya. Kita bisa nyobalah seperti ini ya. Oke, ini kita bisa coba ya nilai-nilai pada cookie itu ada apa aja sih ya di sini ya. Ini bisa kita lihat. Nah, di sini ya. Size ID, background color ya, kemudian font size, setting ya, nanti ada background color 2 karena kita tadi membuatnya 2 ya. Di sini ada 2, ada background color, di sini ada background color lagi ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya. Selanjutnya di sini penting untuk diperhatikan ketika membaca data cookie. Pada PHP, cookie yang dikirim oleh browser disimpan dalam variabel global $_cookie. Hal ini berarti bahwa kita tidak dapat langsung mengambil nilai cookie ketika baru saja membuatnya karena data tersebut belum dikirim kembali ke server ya. Nah, contohnya nanti kurang lebih seperti ini ya, set cookie theme siakat, kemudian str2time 7 plus 7 days ya, kemudian slash ya. Kemudian ketika echo theme seperti ini ya. Ketika script di atas dijalankan pertama kali, maka kita akan mendapatkan hasil kurang lebih seperti ini ya, notice undefined theme seperti ini ya. Namun ketika script di atas dijalankan untuk yang kedua kalinya dan seterusnya, maka variabel cookie theme ini akan bernilai siakat ya. Seperti pada gambar ilustrasi sebelumnya, cookie baru tersedia pada step yang ketiga di mana data cookie dikirim oleh browser, sedangkan fungsi set cookie baru berada pada step yang kedua. Jadi nanti teman-teman kalau nyoba ini karena saya sudah itu ya sudah melakukan yang itu ya, yang beberapa kali ya. Kalau kita membuat cookie baru ya misalnya di sini ya. Saya akan membuat cookie misalnya di sini satunya font style ya, misalnya di sini menggunakan Arial. Kemudian ketika saya refresh pertama kali, apakah ini langsung muncul? Tidak muncul ya, tapi kalau yang kedua dia akan muncul ya, font stylenya Arial seperti ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu yang dimaksud pada penjelasan tadi ya. Selanjutnya adalah contoh penggunaan cookie pada PHP. Untuk dapat lebih memahami cookie pada PHP, mari kita buat sedikit simulasi. Kita buat sebuah form setting di mana user dapat memilih warna background color dan huruf. Dalam form tersebut terdapat checkbox remember yang akan memerintahkan browser menyimpan data cookie berupa warna background dan ukuran font. Waktu expire cookie tersebut kita set menjadi 7 hari ke depan. Dengan demikian, jika dalam 7 hari user kembali mengunjungi halaman tersebut, maka warna backgroundnya dan ukuran hurufnya akan sama persis ketika user terakhir kali berkunjung ya. Nah, scriptnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Oke. Karena ini yang kedua ya, kita buat cookie 2 titik PHP ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kita coba kode programnya. Oke, ini sudah tidak perlu lagi ya. Kita coba cookie yang kedua. Oh, belum bisa ya. Nah, di sini ada tadi PHP-nya ya. Berikutnya di sini antar mukanya ya. Di antar mukanya di sini kita coba masukkan ya. Oke, nah, tadi kan untuk script PHP-nya, berikutnya di sini adalah antar mukanya. Oke, kita lihat di sini apakah ada yang error, kita lihat ya. Nah, di sini semestinya ini tag penutup PHP ya. Oke, seperti ini ya.
Kemudian kita coba dulu lah ya. Nah, di sini menampilkan seperti ini ya. Ini kita rubah menjadi hijau ya. Ini kita remember, kita simpan. Nah, ini dia tetap hijau ya. Sekalipun kita refresh, dia tetap hijau. Kemudian ketika kita rubah merah ya, kita simpan ya, dia akan berwarna merah sekalipun ini kita refresh ya. Kemudian ketika kita hapus ya, maka ketika kita refresh ya, dia akan kembali, kita hapus ya. Bawaannya merah ya, sorry. Kita mulai biru ini ya, kita simpan ya, maka dia berwarna biru. Kemudian ini masih biru ya, ketika kita hapus cookie ya, dia akan berubah menjadi warna apa? Tetap biru dia ya. Font size-nya 20. Remember, simpan. Biru, kemudian saya coba hapus cookie. Hijau. Saya simpan hijau. Saya hapus. Saya kunjungi misalnya di tab yang berbeda. Nah, dia tetap biru. Tapi kalau ini kita simpan ya, hijau seperti ini ya. Kemudian saya kunjung lagi di tab yang berbeda. Nah, dia tetap hijau. Yang ini dia sudah berubah jadi biru ya. Misalnya kita hapusnya di sini deh ya. Kita hapus di sini ya. Kita hapus cookie ya. Oke, sudah berhasil. Kita hapus ya, berhasil dihapus ya. Kemudian yang hijau ini kita periksa, sudah berubah menjadi biru lagi ya. Jadi memang prosesnya seperti itu. Jadi ini di refresh 2 kali lah ya. Oke, memang seperti itu cara kerjanya. Teman-teman bisa nyoba dibuka pada tab yang berbeda, sehingga nanti tahu perubahannya ya. Nah, pada script di atas, pertama kita mendefinisikan warna background menjadi seperti ini ya. Dan ukuran font 15px yang disimpan pada variabel background color dan font size. Jika case submit pada variabel post ya, yang artinya user mengklik tombol submit, maka kita gunakan warna background dan ukuran dari form. Namun jika user tidak mengklik tombol submit, maka kita cek apakah ada data background dan ukuran font pada cookie. Jika ada, maka kita gunakan data tersebut. Nah, nanti kurang lebih caranya seperti itu ya. Untuk kode programnya ya, ini kode program cookie, set cookie dan penggunaan cookie saja. Dan sini ada form ya. Teman-teman nanti silahkan. Kalau form saya kira kita sudah mempelajari sebelumnya. Ini ketambahan ada tag penutup PHP di sini. Sini salah ya. Oke, saya kira kurang lebih seperti itu yang kita pelajari kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun diskusi, silakan disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.